Di kehidupan masa lalunya, Wojin adalah Heavenly Demon, sosok yang menaklukkan dataran tengah dengan kekuatan tak tertandingi. Namun, di balik kejayaannya sebagai pendekar legendaris, ada satu impian yang tak pernah bisa ia wujudkan, menjadi seorang chef. Setelah insiden Monster Gate membangkitkan kembali ingatannya, Wojin memutuskan bahwa kali ini, ia tidak akan melepaskan mimpinya. Dengan keahliannya yang luar biasa dalam seni bela diri, ia akan menaklukkan dunia kuliner, satu hidangan demi satu hidangan. Mampukah sang iblis legendaris menguasai dunia masakan seperti ia menguasai medan perang? Saksikan perjalanannya dalam meraih gelar chef terhebat. Di dapur restoran, seorang chef tengah memarahi Wojin. Chef itu geram melihat eksperimen Wojin yang memasukkan yuzu ke dalam ratatouille, padahal hidangan itu seharusnya berbasis tomat. Namun, Wojin bersikeras bahwa yuzu lebih cocok. Chef menghela napas, meminta Wojin berhenti melakukan hal aneh saat memasak. Ia mengakui bahwa Wojin adalah ahli dalam memotong bahan, bahkan tak tertandingi oleh siapapun di dunia. Tetapi dalam memasak, ia masih jauh dari harapan. Chef itu kemudian beralih ke para murid lainnya, bersiap untuk melakukan evaluasi. Namun, seseorang berteriak dan memarahi sang chef, menyuruhnya menghentikan hinaan itu dan memerintahkannya untuk meminta maaf. Ternyata, itu semua hanyalah hayalan Wojin, dan jika ini adalah kehidupan lamanya, para tetua pasti sudah melakukan hal itu. Ia sadar, keterampilan memasaknya dari kehidupan sebelumnya tampaknya tidak berguna di dunia ini. Di kehidupan lamanya, Wojin adalah Heavenly Demon, penguasa terkuat dalam sejarah Demonic Cult, orang pertama yang menaklukkan dataran tengah. Namun, dominasinya bukanlah tujuannya. Ia melakukan semua itu hanya karena ada yang menghalangi mimpinya menjadi chef terbaik. Suatu ketika, ia pernah menyajikan hidangan spesial bagi para tetua, japchae cabai merah dengan white peach. Namun, bukannya kagum, para tetua hanya menunjukkan wajah muram, mengetahui betul bagaimana rasa masakan pemimpin mereka. Adegan berganti ke tahun 2011, hari terjadinya insiden Gate. Setelah lahir, Wojin kehilangan kedua orang tuanya karena kecelakaan, sesuatu yang sudah biasa terjadi saat itu. Ia kemudian diasuh oleh sahabat orang tuanya, yang memperlakukannya seperti anak sendiri. Namun, ketika ayah angkatnya meninggal akibat insiden terkait Gate, Wojin mulai mengingat kehidupan lampaunya sebagai Heavenly Demon. Seketika, ia memburu dan membunuh monster yang bertanggung jawab atas kematian ayah angkatnya. Kini, Wojin masih tak percaya bahwa setelah semua itu, ia hanya ingin memasak. Namun, ia dihadapkan pada kenyataan pahit. Orang-orang tetap tidak menyukai masakannya. Ia menatap hidangan yang baru saja dibuat, tumis sosis dengan sayuran cerah, dan yakin bahwa ini adalah hidangan favorit para tetua di kehidupannya yang lalu. Tak lama, Song Ho, saudara tirinya, pulang dengan membawa tas besar. Begitu masuk, ia mencium aroma aneh dan melihat Wojin makan dengan lahap. Dengan curiga, Song Ho bertanya apakah Wojin yang memasak itu, berharap jawabannya bukan. Namun, Wojin mengiyakan sambil mengunyah sosis, lalu menawarkannya. Perut Song Ho keroncongan, ia ragu, tetapi akhirnya mengambil sepotong sosis. Dalam hatinya, ia berusaha meyakinkan diri bahwa karena Wojin kini bekerja di bawah seorang chef, masakannya mungkin lebih baik. Lagi pula, tumis sosis tidak mungkin gagal. Dengan perasaan pasrah, ia memasukkan sosis itu ke dalam mulutnya. Detik berikutnya, Song Ho langsung memuntahkannya. Ia merasa jika ia mengunyahnya lebih lama, ia akan mati. Panik, ia mengambil sebotol air dan meneguknya, lalu berpikir apakah Wojin menggunakan sayuran busuk. Namun, itu tidak mungkin karena ibunya tidak pernah menyimpan bahan makanan yang sudah rusak. Lalu, matanya tertuju pada ceri di dalam kulkas. Ia pun bertanya apakah Wojin memasukkan ceri ke dalam masakan itu. Dengan bangga, Wojin membenarkan dan menjelaskan bahwa ia mengganti gula dengan ceri karena ceri memberikan keasaman dan kesegaran alami tanpa rasa asin. Song Ho hanya mengangguk canggung dan mengatakan bahwa ia akan mandi dulu, menyuruh Wojin menghabiskan makanannya sendiri. Wojin terdiam sejenak, lalu mulai merenung,
Sudah setengah tahun sejak ia menyadari bahwa ia bereinkarnasi dan mulai fokus memasak. Namun, di dunia ini, orang-orang masih asing dengan cita rasa masakan aslinya. Mereka membenci semuanya. Di tengah pikirannya, sebuah suara kecil tiba-tiba terdengar, memuji betapa lezatnya hidangan itu. Sementara itu, di kamar mandi, Song Ho masih terkejut dengan eksperimen Wojin, memasukkan ceri ke dalam tumis sosis. Itu gila, bagaimana bisa rasanya seperti itu? Ia masih tidak mengerti kenapa Wojin bersikeras memasak, padahal bakatnya yang sebenarnya adalah sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah ingatan melintas di benaknya, hari ketika ayahnya tewas. Ia melihat Wojin melompat dan menendang kepala monster hingga terlepas dari tubuhnya. Song Ho terdiam. Hari itu, Wojin pasti telah membangkitkan kekuatannya, ia sendiri juga sudah bangkit. Tetapi jelas bahwa kekuatan Wojin berada di level yang tidak bisa dibandingkan dengannya. Jika Wojin menginginkannya, ia bisa mencapai rank S dengan mudah. Tapi kenapa dia justru memilih memasak? Jika Wojin memilih menjadi hunter, mereka bisa membalas dendam atas kematian ayah mereka dengan memburu monster bersama. Sementara itu, di sisi Wojin, sesosok makhluk kecil dengan penuh semangat menyantap tumis sosis buatannya. Makhluk itu terkejut dengan kombinasi rasa manis, asam, dan asin yang tajam, menyebutnya sebagai salah satu hidangan terenak yang pernah ia rasakan dalam hidupnya. Ia kagum bahwa hidangan sederhana seperti ini bisa mencapai tingkat kelezatan luar biasa, terutama sausnya, yang menurutnya menjadi kunci utama keistimewaan masakan itu. Melihat reaksi tersebut, Wojin tersenyum karena makhluk itu tahu bagaimana menilai masakan dengan benar. Makhluk kecil itu lalu bertanya nama hidangan tersebut. Wojin menjawab bahwa itu adalah tumis sosis ceri. Dengan penuh antusias, makhluk itu mengulanginya, menekankan betapa pentingnya peran ceri dan sosis dalam menciptakan cita rasa khas dari hidangan ini. Namun, Wojin penasaran, siapa sebenarnya makhluk ini? Makhluk itu memperkenalkan dirinya sebagai spirit secret record, spirit yang bersemayam dalam sebuah item. Kedepannya, Mimin akan memanggilnya Spirit Chef. Spirit Chef menjelaskan bahwa ia dan spirit lainnya membuat kontrak dengan manusia untuk meningkatkan kemampuan mereka secara signifikan. Ia sendiri adalah spirit yang bersemayam di dalam Dungeon Cooking Secret Record, sebuah kitab legendaris yang bertujuan untuk mengangkat standar masakan dunia yang selama ini ia anggap inferior. Di tempat lain, chef yang sebelumnya memarahi Wojin merasa telinganya gatal, seolah seseorang sedang membicarakannya. Spirit Chef melanjutkan, mengatakan bahwa dalam dirinya tersimpan resep-resep yang tak terhitung jumlahnya, sesuatu yang belum pernah ditemukan di dunia ini. Dan jika seseorang memahami resep-resep itu, mereka bisa merasakan cita rasa tertinggi yang belum pernah dicapai siapapun. Mendengar hal itu, Wojin membelalakkan matanya karena terkejut. Spirit Chef menegaskan bahwa selama ini, meski ia telah bertemu banyak chef, tak satu pun yang mampu menerapkan resepnya dengan sempurna. Tidak ada yang memenuhi syarat untuk membuat kontrak dengannya, sampai sekarang, ketika ia bertemu dengan Wojin. Ia lalu menawarkan sebuah kesempatan besar. Wojin, yang telah membuktikan potensinya lewat tumis sosis ceri, adalah orang yang bisa menciptakan hidangan tertinggi. Maka, ia bertanya, apakah Wojin bersedia menjadi kontraktornya? Namun, Wojin tidak langsung menjawab. Ia menyadari sesuatu. Jika Spirit Chef bersemayam di dalam item milik Song Ho, bukankah seharusnya kontrak sudah dibuat dengannya? Spirit Chef membantahnya. Ia bersikeras bahwa ia belum pernah membuat kontrak dengan siapapun sebelumnya. Wojin mengakui bahwa tawaran itu terdengar menarik, tetapi sebelum ia bisa melanjutkan perkataannya, suasana tiba-tiba berubah. Di hadapannya, beberapa notifikasi melayang di udara. Wojin terkejut dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Spirit Chef tampak bersemangat, menunjukkan kontrak resmi yang muncul di depannya. Jika Wojin menandatanganinya, ia akan bisa mengakses informasi yang ada di Cooking Secret Record. Namun, saat Wojin mencoba memeriksa resep di dalamnya, ia mendapati bahwa ia tidak memiliki izin untuk melihat resep cooking level 1. Ia bergumam,
merasa aneh bahwa seseorang seperti dirinya, yang telah menguasai dunia seni bela diri, justru tidak diperbolehkan mengaksesnya. Spirit Chef buru-buru menjelaskan, itu bukan tentang pengalamannya sebagai chef, melainkan level keahlian memasaknya. Level tersebut menunjukkan sejauh mana kemampuannya dalam memasak, dan bisa meningkat dengan menyelesaikan kues atau membuat hidangan dari resep yang tersedia. Semakin tinggi levelnya, semakin banyak resep yang bisa diakses. Namun, ada satu kendala, resep dalam Cooking Secret Record menggunakan bahan yang hanya bisa ditemukan di Dungeon. Karena Wojin bukan seorang hunter, ia tidak memiliki izin untuk melihatnya. Wojin mulai memahami situasinya. Jika ia menjadi seorang hunter, ia akan bisa mendapatkan akses penuh ke dalam Cooking Secret Record. Spirit Chef mengonfirmasi hal itu. Jika Wojin berhasil menyelesaikan tutorial tower dan menjadi hunter, maka ia bisa melanjutkan quest dan membuka lebih banyak resep. Wojin berpikir sejenak, lalu membuka ponselnya. Song Ho pernah menyebutkan bahwa tutorial tower diadakan setiap 3 bulan sekali. Saat mengeceknya, ia menyadari bahwa event itu akan segera dimulai. Keesokan harinya, di dapur restoran tempat Wojin bekerja, sang chef yang sebelumnya memarahinya tampak termenung. Ia bertanya-tanya apakah kata-katanya terlalu kasar kemarin. Namun, ia meyakinkan dirinya bahwa ia hanya mengatakan apa yang perlu dikatakan, terlepas dari tambahan bahan yang dilakukan Wojin, segalanya tetap sempurna. Bocah itu bahkan bisa menyelesaikan pekerjaan 3 orang sendirian. Tiba-tiba, ponselnya bergetar karena sebuah pesan masuk dari Wojin. Chef itu mengangkat alis, merasa heran. Wojin jarang menghubunginya. Apa ini ada hubungannya dengan kejadian kemarin? Namun, saat membaca isi pesannya, ia terkejut. Wojin meminta maaf. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ia memutuskan untuk berhenti. Setelah insiden Gate, perubahan besar terjadi pada tubuh manusia. Sebagian dari mereka memperoleh kekuatan yang disebut mana dan menjadi hunter. Namun, kemungkinan untuk bisa menggunakan mana sangatlah langka, dan hingga kini masih banyak yang belum memahami kekuatannya. Tidak lama setelah insiden itu, menara-menara misterius muncul di seluruh dunia. Diketahui bahwa mereka yang berhasil memanjat menara ini akan mendapatkan akses ke mana. Namun, bagian dalam menara terus berubah, penuh jebakan dan monster berbahaya. Hanya mereka yang mampu bertahan yang bisa mempelajari kekuatan tersebut. Meskipun penuh risiko, jumlah calon hunter yang mencoba peruntungan di menara semakin bertambah. Banyak yang tergiur oleh janji kekayaan dan ketenaran, rela menghabiskan ratusan ribu won untuk memasuki tutorial tower yang menjadi gerbang awal bagi mereka yang ingin menjadi hunter. Di dalam menara, seorang pria tengah bertarung melawan seekor slime besar. Ia menghindari serangan monster itu dengan lincah, lalu balas menyerang dengan pukulan tepat ke intinya, menghancurkan slime dalam sekejap. Namun, alih-alih mendapatkan senjata atau perlengkapan berharga, ia hanya memperoleh inti dan cairan tubuh slime, benda yang tak berguna karena beracun. Frustrasi, ia terjatuh ke tanah, mengeluh bahwa setelah 10 kali masuk menara dan menghabiskan 2 juta won, ia masih belum mendapatkan satu pun senjata. Sementara orang lain bisa mendapatkan barang langka hanya dengan mengalahkan satu monster. Ia terus sial. Sambil berbaring, ia memutuskan untuk beristirahat sebentar. Awalnya hanya ingin beristirahat 1 jam, tetapi kemudian berpikir untuk mengambil waktu 2 jam penuh agar tidak kelelahan sebelum mendaki lebih jauh. Saat itulah ia melihat seseorang baru saja memasuki menara tanpa armor sama sekali. Ia menganggap pemuda itu ceroboh, berpikir bahwa menara ini adalah tempat bermain. Sementara itu, pemuda yang baru datang, Wojin, terkesima melihat betapa mudahnya ia berpindah dimensi dalam sekejap. Menurutnya, sistem teleportasi di menara ini jauh lebih praktis dibandingkan metode perjalanan di Central Plains. Ia merasa ini adalah cara yang sangat nyaman untuk memulai petualangannya. Spirit Chef setuju dan mengatakan bahwa Wojin memang berbeda dari peserta lain. Wojin mengingat kembali bahwa sudah setengah tahun sejak ia mendapatkan kembali ingatannya. Ia mengira sudah menyesuaikan diri dengan dunia ini.
tetapi melihat orang-orang di sekitarnya yang berjuang mati-matian dengan perlengkapan lengkap, membuatnya menyadari betapa berbedanya dirinya. Sementara itu, seorang pria bertubuh kekar yang juga mengikuti tutorial tower memerintahkan anak buahnya untuk cepat menangkap seekor slime sebelum dicuri orang lain. Namun, slime itu justru bergerak ke arah Wojin, yang masih sibuk berpikir tentang perbedaan pakaian antara dirinya dan para hunter lain. Tanpa berpikir panjang, Wojin hanya membalikkan tangan, dan dalam satu gerakan sederhana, ia membelah slime itu menjadi dua. Saat slime mati, beberapa item jatuh ke tanah, dan sebuah panel muncul, menanyakan apakah Wojin ingin mendaftarkan bahan dari slime itu ke dalam resep. Namun, sebelum Wojin bisa memahami apa yang terjadi, tiga pria yang tertarik dengan item yang dijatuhkan slime mulai mendekatinya. Salah satu dari mereka, seorang pria kurus, berteriak agar Wojin menjauh dan tidak mengambil barang-barang itu. Namun, Wojin masih sibuk memikirkan bahan resep dan tidak menggubris mereka. Pria kurus itu semakin marah dan mencoba mengancam Wojin, menyebutkan bahwa pria kekar di belakang mereka adalah Yongsik, anggota geng terkenal. Mereka menyarankan agar Wojin menyerahkan barang itu dan pergi. Spirit Chef mulai khawatir karena situasi semakin tegang. Namun, Wojin tetap santai. Ia menginjak pedang katana yang ada di tanah, membuatnya terlempar ke udara dan berputar. Ini adalah situasi yang aneh bagi Wojin. Di Central Plains, semua orang gemetar ketakutan di hadapannya, tetapi di sini, orang-orang justru mencoba mengancamnya. Tiga pria itu bersiap menyerangnya, meskipun mereka sebenarnya sadar bahwa Wojin sepertinya sedikit berpengalaman. Salah satu dari mereka ragu dan bertanya apakah mereka benar-benar akan baik-baik saja. Namun, pemimpin mereka, Yongsik, tetap memerintahkan mereka untuk mengepung Wojin. Wojin melihat strategi mereka dan berpikir bahwa ini adalah taktik dasar dalam peperangan. Yongsik menyerang lebih dulu, mencoba memukul Wojin dengan tongkat kayu. Namun, Wojin hanya bergerak sedikit, dan dengan satu sapuan tangan, ia menghantam wajah Yongsik, membuatnya terlempar dan pingsan seketika. Teman-temannya panik, salah satu dari mereka berusaha menyerang, tetapi Wojin, tanpa ragu, mendorong tongkat kayu yang masih berputar di udara, tepat ke wajah pria itu. Tongkat itu memantul dan terus berputar di udara. Pria gemuk yang tersisa ketakutan dan mencoba bernegosiasi, tetapi Wojin sudah berada di udara, siap menebasnya. Alih-alih menebasnya, Wojin hanya mendorong tongkat kayu itu kembali ke wajah pria gemuk itu, membuatnya jatuh ke tanah. Spirit Chef sangat terkejut melihat betapa kuatnya Wojin. Dalam sekejap, tiga orang itu tumbang tanpa perlawanan. Wojin menatap mereka yang pingsan di tanah. Jika ini adalah Central Plains, mereka pasti sudah kehilangan nyawa begitu mereka mencoba menyerangnya. Namun, ia sadar bahwa dunia ini memiliki hukum yang berbeda, dan ia bukan lagi Heavenly Demon. Wojin kemudian memberitahu Spirit Chef bahwa mereka harus melanjutkan perjalanan ke lantai pertama tutorial tower. Sambil berjalan, Wojin bertanya apakah hanya dirinya yang bisa melihat Spirit Chef. Spirit Chef mengonfirmasi bahwa hanya kontraktor yang bisa melihatnya, tetapi para kontraktor lainnya juga bisa melihat spirit yang dikontraknya satu sama lain. Wojin masih terganggu oleh panel yang terus muncul sejak tadi. Ia bertanya apakah ia boleh menekan tombol ya untuk mendaftarkan bahan slime sebagai bahan masakan. Spirit Chef bingung, Wojin bukan seorang hunter, tetapi tetap bisa mendaftarkan bahan. Akhirnya, Wojin menekan tombol, ya, slime fluid resmi menjadi bahan yang bisa digunakan dalam resep masakan. Saat Wojin melihat panel lagi, sebuah resep baru muncul, puding slime. Namun, akses ke resep itu masih terkunci. Wojin merasa kecewa, tetapi Spirit Chef panik. Ia menjelaskan bahwa, seperti yang ia katakan sebelumnya, belum waktunya bagi Wojin untuk mengakses resep ini. Ia mulai menangis, takut Wojin akan melakukan hal yang paling ia khawatirkan, memutus kontrak. Wojin bingung melihat reaksi Spirit Chef yang berlebihan. Ia hanya ingin bertanya apakah ia bisa mencoba membuat resep baru di luar daftar yang tersedia. Mendengar itu, Spirit Chef terkejut. Ia benar-benar salah paham.
Wojin ingin menciptakan resep baru karena ia tidak suka hanya mengikuti metode lama yang ditulis orang lain. Spirit Chef masih tidak percaya. Dalam ribuan tahun, tidak ada chef yang pernah berkata seperti itu. Wojin benar-benar berbeda. Ia merasa senang karena akhirnya menemukan seorang chef sejati. Sementara itu, Wojin merasa ada seseorang yang mengawasi mereka. Meski ia tidak terlalu peduli, ia menyadari bahwa seseorang sedang mengikutinya dari bayang-bayang. Orang misterius itu ternyata bisa melihat Spirit Chef. Ia yakin bahwa Wojin adalah seorang pemilik secret record. Namun, apakah orang itu teman atau musuh, itu masih menjadi misteri. Wojin mengambil botol yang dijatuhkan oleh slime dan menyentuhkan cairannya ke ujung jari. Tanpa ragu, ia menjilatnya seperti mencicipi madu. Melihat itu, Spirit Chef langsung panik dan memperingatkan bahwa cairan slime mengandung racun instan. Meskipun tidak mematikan, cairan itu bisa menyebabkan sakit perut. Namun, yang membuat Spirit Chef heran, Wojin tampak baik-baik saja setelah mencicipinya. Menurut Wojin, cairan slime awalnya terasa manis, tetapi kemudian muncul rasa pahit dan pedas yang seimbang. Ia berpikir bahwa cairan ini bisa digunakan sebagai bahan makanan, mungkin untuk makanan penutup atau marinasi daging. Spirit Chef yang masih bingung bertanya makanan seperti apa yang ingin dibuat Wojin. Wojin kemudian memanfaatkan energinya sebagai ahli bela diri tingkat tinggi. Ia memancarkan panas untuk menetralisir racun dalam cairan slime, mengubah komposisinya, lalu segera mendinginkannya. Setelah mengamati hasilnya, ia mencicipi cairan yang telah mengental dan menyadari bahwa rasanya cukup enak. Dengan penuh semangat, ia memutuskan akan membuat red bean paste jelly. Spirit Chef tidak mengenal makanan itu, tetapi tetap antusias melihat eksperimen Wojin. Namun, untuk membuatnya, Wojin membutuhkan lebih banyak bahan, ia pun bergerak lebih dalam. Di lantai pertama tutorial tower, seorang pria misterius yang diam-diam mengawasi Wojin menyadari bahwa Wojin hanya mengambil hasil sampingan dari slime, cairan dan intinya, dan sama sekali mengabaikan senjata atau perlengkapan lain. Bagi pria ini, tindakan Wojin terasa aneh, karena meskipun senjata jarang muncul, hasil sampingan slime lebih sering ditemukan dan dianggap barang tak berguna. Pria itu mulai curiga. Biasanya, seseorang hanya akan mengumpulkan barang-barang itu jika mengetahui ada rahasia tersembunyi dalam tutorial tower. Namun di masa ini, belum terungkap informasi mengenai hal tersebut. Pikirannya semakin gelap, muncul kekhawatiran bahwa masa depan telah berubah. Merasa cemas, ia mempercepat langkahnya, mengejar Wojin dengan perasaan waspada. Saat mencapai ujung lantai pertama, pria itu terengah-engah melihat banyak barang yang berserakan di tanah. Di tengah tumpukan itu, berdiri Wojin bersama Spirit Chef-nya. Spirit Chef tampak khawatir, sementara Wojin menyadari keberadaan pria yang mengikutinya. Ia menatap mata pria itu, membuat sang penguntit merasa canggung. Kini, Wojin yakin bahwa pria ini bisa melihat Spirit Chef, sesuatu yang seharusnya mustahil bagi orang biasa. Namun, Wojin tidak terlalu memikirkannya dan tetap fokus pada eksperimen masaknya. Sementara itu, pria misterius semakin yakin bahwa Wojin adalah sosok yang tidak biasa. Semua bukti menunjukkan bahwa Wojin adalah seorang kontraktor secret record, sebuah artefak legendaris yang sangat langka. Ia mulai bertanya-tanya apakah Wojin adalah bagian dari mereka, dan secret record itu kemungkinan diberikan pada calon hunter di depannya. Namun saat melihat aura Wojin dari dekat, pria yang mengikutinya langsung merasa waspada. Dari sudut pandangnya, mata Wojin seperti bisa membunuh hanya dengan tatapan. Dengan refleks, ia mengangkat tangannya dan berkata bahwa ia tidak berniat bertarung. Ia hanya terkejut karena tiba-tiba melihat seseorang di tengah menara yang penuh persaingan ini. Dalam pikirannya, pria itu bertanya-tanya siapa sebenarnya Wojin. Ia yakin Wojin bukan orang biasa, tapi ia tidak mengingatnya. Jika dibiarkan, Wojin mungkin bisa merusak rencananya. Ia tidak boleh menimbulkan kecurigaan, tapi juga tidak bisa mengabaikan Wojin begitu saja. Sementara itu, Wojin menurunkan kewaspadaannya dan mengakui bahwa memang benar ada aturan yang melarang pertempuran antar peserta di dalam tutorial tower. Namun, aturan itu hanya formalitas.
Wojin mulai melangkah mendekati pria tersebut, membuatnya semakin gelisah. Saat Wojin semakin dekat, pria itu memperkuat cengkeramannya pada tombak di tangannya. Namun, Wojin hanya mengulurkan tangan dan memperkenalkan dirinya sebagai Chon Wojin. Pria itu terkejut karena tidak menyangka akan mendapat sambutan seperti ini. Dengan senyum seperti orang yang polos, Wojin menunggunya. Akhirnya, pria itu menjabat tangan Wojin dan memperkenalkan diri sebagai Songjun. Untuk menghilangkan rasa canggung, Songjun bertanya apakah Wojin sudah melihat sesuatu. Wojin, yang tidak mengerti maksudnya, bertanya balik. Songjun menunjuk ke barang-barang di lantai dan mengatakan bahwa banyak senjata yang dijatuhkan slime berserakan di seluruh labirin. Menurutnya, ini aneh. Biasanya, orang berburu slime untuk mendapatkan perlengkapan. Namun, ada seseorang yang hanya membunuh slime tanpa mengambil senjata mereka. Wojin, tanpa ragu, mengakui bahwa dialah yang membunuh semua slime itu. Songjun terkejut, mulai berkeringat, dan bingung dengan situasi ini. Dalam pikirannya, ia merasa Wojin terlalu mudah mengakui hal itu. Jika Wojin adalah bagian dari mereka, yang dikenal sangat tertutup, ia tidak akan bertindak seceroboh ini. Dengan senyum kaku, Songjun memuji Wojin dan mengatakan bahwa mendaki tutorial tower pasti sangat mudah baginya. Ia kemudian menunjuk ke arah lain dan berkata bahwa ia harus melanjutkan urusannya. Wojin hanya tersenyum dan mengiyakan. Saat berjalan pergi, Songjun tetap penasaran dengan tujuan Wojin. Baginya, sangat tidak mungkin Wojin bagian dari mereka. Namun, fakta bahwa Wojin mengumpulkan hasil sampingan slime, sesuatu yang baru akan diungkap 20 tahun ke depan, membuatnya semakin curiga. Songjun berpikir, mungkin Wojin juga memiliki pengetahuan tentang masa depan, seperti dirinya. Ia sendiri adalah seseorang yang telah mengalami regresi ke masa lalu, kembali 30 tahun sebelum kehancuran dunia. Namun, ia tidak mengingat nama Chon Wojin. Ia mulai mempertanyakan kemungkinan bahwa Wojin juga mengalami kejadian serupa. Namun, bagi Songjun, itu adalah hal yang mustahil. Mungkin ia hanya terlalu khawatir. Baginya, yang terpenting adalah fokus pada rencananya sendiri. Jika ia kehilangan rahasia tersembunyi tutorial tower, seluruh rencananya untuk bertahan hingga kehancuran dunia akan hancur. Di sisi lain, Wojin menganggap Songjun cukup lucu. Meski tidak mengenalnya, ia bisa merasakan Songjun selalu menjaga jarak, kecuali saat mereka berjabat tangan. Bahkan setelah melihat Spirit Chef, ekspresinya tetap terjaga. Wojin tersenyum, merasa mereka berdua memiliki kesamaan. Walaupun mereka berdua tidak mengungkapkan bahwa mereka adalah seorang yang mengalami reinkarnasi dan regresi dengan ingatan masa lalunya, tapi mereka menyadari kesamaan itu. Apakah mereka suatu saat nanti akan mengungkapkan jati diri mereka? Setelah semua slime di area itu dikalahkan, barang-barang yang seharusnya diambil masih tergeletak di tanah. Namun, Wojin, yang aneh bagi orang lain, hanya fokus mengumpulkan cairan beracun slime yang dianggap tidak berguna. Melihat hasil buruannya, Wojin merasa bahwa bahan yang ia kumpulkan sudah cukup. Ia membersihkan area untuk mulai memasak dan mengatakan kepada Spirit Chef bahwa tempat itu kini cukup bersih. Namun, Spirit Chef masih belum memahami maksudnya. Wojin meminta panci, tapi Spirit Chef malah bertanya untuk apa panci itu. Dengan napas panjang, Wojin menjelaskan bahwa ia tidak bisa memasak hanya dengan tangan kosong. Karena Spirit Chef berasal dari Secret Record di dalam Dunggeon, pasti ada cara memasak di dalam Dunggeon ini. Mendengar itu, Spirit Chef akhirnya tersadar dan mulai panik. Ia segera mengucapkan mantra, dan cahaya terang muncul sebelum akhirnya sebuah panci besar muncul. Ia menyadari bahwa Wojin benar, dan sebagai Spirit Chef, ia bisa memanggil peralatan memasak kapan saja. Wojin kemudian meminta cetakan persegi dan spatula. Lebih baik jika berbahan silikon. Tanpa ragu, Spirit Chef segera menyediakannya. Setelah semua alat siap, Wojin memastikan bahwa mereka bisa mulai memasak, dan Spirit Chef menyambutnya dengan penuh semangat. Wojin mulai mengolah bahan-bahan yang ia kumpulkan. Hidangan yang akan ia buat adalah slime jelly. Cairan dan inti slime adalah bahan utama terbaik untuk hidangan ini.
ia memperhatikan bahwa inti slime memiliki kilau dari dalam, dan karena teksturnya berbeda dari bagian lainnya, ia ingin menggunakannya dengan cara yang unik. Karena inti tersebut tidak bercampur dengan cairan slime, Wojin berencana menggunakannya untuk menciptakan pola dalam jelly. Ia memotong inti slime menjadi potongan kecil, mengingat teksturnya kenyal seperti tapioka. Setelah itu, ia merebus cairan slime untuk menetralkan racunnya sebelum menuangkannya ke dalam cetakan. Saat cairan mulai mengeras sedikit, Wojin memasukkan potongan inti yang telah dipotong sebelumnya agar tercampur dalam jelly yang belum sepenuhnya mengeras. Bagian dalam slime yang telah dilelehkan dalam panci menjadi kunci utama hidangan ini. Jika didinginkan terlalu lama, teksturnya akan rusak. Oleh karena itu, Wojin menuangkannya ketika cairan masih sedikit hangat, lalu mengaduknya untuk menciptakan pola unik dalam jelly. Ia menyadari bahwa pola tersebut mempengaruhi tekstur dan rasa, sehingga hidangan ini tidak akan terasa membosankan. Setelah memastikan proses pencampuran berjalan dengan baik, Wojin menggunakan skill freezing chill screen untuk mendinginkannya dengan cepat. Kemudian, ia membalik cetakan untuk mengeluarkan jelly, menandakan bahwa slime jelly akhirnya selesai dibuat. Spirit Chef terlihat sangat antusias melihat hasilnya. Ia tidak sabar ingin segera memotong jelly tersebut, namun Wojin meminta agar ia lebih tenang. Tiba-tiba, sebuah jendela notifikasi muncul, mengumumkan bahwa hidangan telah selesai dibuat dan resep baru akan direkam. Sistem mulai menilai hidangan tersebut, membuat Wojin dan Spirit Chef menunggu dengan penuh antisipasi. Ketika hasil akhirnya keluar, slime jelly hanya mendapatkan grade F. Wojin terkejut dan mulai mempertanyakan mengapa hidangannya hanya mendapatkan peringkat serendah itu. Spirit Chef berusaha menenangkan Wojin, mengingatkan bahwa mereka masih harus menunggu penilaian kualitas makanan. Wojin bertanya apakah kualitas lebih penting daripada grade, dan Spirit Chef menjelaskan bahwa kualitas jauh lebih berpengaruh. Beberapa notifikasi lain kemudian muncul, menunjukkan bahwa hidangan tersebut dinilai memiliki kualitas luar biasa dan Wojin telah membuka pencapaian baru serta resep-resep baru. Spirit Chef terkejut dengan hasilnya dan memberi selamat kepada Wojin karena berhasil mencapai kualitas A. Meskipun demikian, Wojin tetap merasa ragu karena grade-nya tetap rendah. Namun, Spirit Chef meyakinkannya bahwa yang terpenting adalah seberapa lezat makanan tersebut. Ia begitu antusias ingin mencicipi slime jelly hingga langsung memanggil pisau untuk memotongnya. Saat mencicipinya, Spirit Chef tampak sangat terkejut. Rasa makanan tersebut jauh melebihi ekspektasinya, dan ia merasa sangat puas dengan hasilnya. Ia bahkan berpikir bahwa membuat kontrak dengan Wojin adalah keputusan terbaik yang pernah ia buat. Membuat Wojin merasa bangga akan pencapaiannya. Setelah menikmati hidangan itu, Spirit Chef akhirnya menjelaskan perbedaan antara grade dan kualitas. Kualitas menunjukkan seberapa lezat suatu hidangan, sementara grade lebih berkaitan dengan tingkat kesulitan memasak serta eksklusivitasnya dalam dunia kuliner mewah. Karena resep slime jelly cukup sederhana, maka grade-nya tetap rendah. Namun, jika kualitasnya tinggi, hidangan tersebut tetap dapat memberikan banyak keuntungan. Wojin mulai memahami penjelasan itu dan mencicipi slime jelly buatannya sendiri. Ia menyadari bahwa perpaduan rasa manis yang seimbang dengan sedikit rasa pahit dan pedas di akhir membuat hidangan ini tidak terasa membosankan. Tekstur kenyal dari inti slime juga meningkatkan pengalaman makan secara keseluruhan. Setelah itu, Spirit Chef mengingatkan bahwa Wojin juga telah membuka resep baru. Resep merupakan bagian penting dari rahasia Donggeon Chef, dan Wojin kini bisa membeli berbagai macam resep menggunakan poin yang telah ia kumpulkan. Saat Wojin melihat jendela sistem, ia mulai memikirkan resep mana yang bisa ia buka. Spirit Chef memperhatikannya dan berpikir bahwa meskipun Wojin tampak santai, masuk akal jika ia sudah terbiasa menciptakan resep sendiri sejak awal. Namun, Wojin menyadari bahwa poin yang ia miliki belum cukup untuk membuka semua resep yang tersedia. Spirit Chef menjelaskan bahwa biasanya seseorang harus menyelesaikan kues terlebih dahulu untuk membuka resep, dimulai dari yang berperingkat rendah, lalu secara bertahap meningkatkan kemahiran dan kualitasnya.
Wojin menyadari bahwa dirinya tidak mengikuti metode pelatihan yang umum, dan Spirit Chef hanya bisa tertawa mendengar hal itu. Biasanya, seorang Dunggeon Chef harus menyelesaikan kues, mengumpulkan poin, lalu membuka resep sebelum memasak. Memasak berdasarkan resep yang sudah ada memang lebih mudah untuk mencapai kualitas tinggi, yang penting untuk meningkatkan level memasak dengan cepat. Wojin kemudian menyadari bahwa ia telah naik level dan memperoleh poin hanya dengan menciptakan resep baru, tanpa menyelesaikan kues apapun. Spirit Chef membenarkan hal itu dan menjelaskan bahwa Wojin bisa terus membuat hidangan baru dengan cara yang sama. Wojin melihat slime yang mati di sekelilingnya dan berpikir bahwa hanya Hunter yang bisa menerima kues dari Secret Record untuk menyelesaikannya dengan cepat. Menjadi Hunter mungkin memang salah satu metode untuk maju, tetapi Dunggeon adalah tempat di mana bahan-bahan langka bisa ditemukan. Ia merasa enggan untuk meninggalkannya begitu saja. Dengan hanya tersisa sekitar 2 minggu sebelum tutorial tower ditutup, Wojin memutuskan untuk mencoba memasak hidangan lain. Ia melanjutkan ke lantai 2 tutorial tower, di mana ia segera disambut oleh jebakan anak panah yang melesat dari segala arah. Namun, Wojin dengan mudah menangkis anak panah itu tanpa usaha berarti. Jebakan lain berupa lubang penuh paku tajam muncul di hadapannya, tetapi ia dengan santai melompati rintangan tersebut. Lantai 2 adalah tempat di mana banyak hal berubah. Jebakan menjadi lebih berbahaya, dan setiap slime memiliki atribut unik yang membuatnya lebih sulit dihadapi. Jika di lantai pertama, orang bisa bergerak dengan bebas, di lantai kedua mereka harus lebih berhati-hati untuk bertahan hidup. Namun, bagi Wojin, semua itu bukan masalah. Ia bahkan masih bisa memasak dengan santai di dalam Dunggeon tanpa menghiraukan bahaya di sekitarnya. Wojin kemudian menciptakan hidangan baru, yaitu Red Slime Jam, dan kembali naik level. Setelah mencicipinya, Spirit Chef terkejut dengan rasa unik dari selai tersebut. Ia menganggap hidangan itu sebagai interpretasi baru yang mengubah anggapan bahwa selai harus selalu manis. Namun, Wojin menganggapnya sebagai kegagalan. Mendengar hal itu, Spirit Chef tidak percaya dan bertanya di mana letak kesalahannya. Ia juga menyadari bahwa dalam 10 hari saja, Wojin telah menciptakan begitu banyak hidangan. Selama itu, Spirit Record telah naik 3 level, dan Wojin memperoleh 15 poin tambahan. Namun, Wojin merasa belum cukup puas. Ia mulai mempertanyakan apakah dirinya memang kurang terampil. Dalam pikirannya, ia menyadari bahwa ada batasan dalam bahan-bahan yang tersedia. Selama 10 hari, ia telah menjelajahi lantai pertama dan kedua tutorial tower, tetapi hanya menemukan slime hijau di lantai pertama dan slime dengan atribut berbeda di lantai kedua. Rasa mereka sedikit bervariasi tergantung pada atributnya, tetapi tetap terbatas. Ia merasa bahwa bahan-bahan ini tidak cukup untuk menciptakan hidangan yang benar-benar sempurna. Ia berpikir bahwa jika saja ia bisa menambahkan sedikit coklat, maka hasilnya akan jauh lebih baik. Melihat Wojin yang tampak frustrasi, Spirit Chef mencoba menenangkannya. Ia mengakui bahwa Wojin adalah koki paling berbakat yang pernah ia temui. Tetapi setiap koki membutuhkan dasar pengetahuan yang kuat agar hidangannya bisa sempurna. Semangat untuk menciptakan hidangan baru memang penting. Tetapi Wojin masih kurang dalam pemahaman dasar tentang memasak di dalam Dunggeon. Daripada terus-menerus menciptakan resep baru, Spirit Chef menyarankan agar Wojin mulai membangun fondasi yang kuat dengan mempelajari resep yang sudah ada. Wojin, yang selalu berpikir logis, memahami apa yang dimaksud. Ia setuju dan memutuskan untuk mulai belajar dari awal secara bertahap. Mendengar keputusan Wojin, Spirit Chef merasa lega dan senang. Saat Wojin mulai memeriksa daftar resep, satu resep menarik perhatiannya, King Slime Sherbet. Resep ini adalah yang paling mahal dalam daftar, dan Wojin merasa tertarik untuk mencobanya. Tanpa ragu, ia langsung membeli resep tersebut. Resep King Slime Sherbet membutuhkan cairan King Slime dan intinya sebagai bahan utama. Tetapi beberapa bahan tambahan masih belum terdaftar. Wojin mulai berpikir karena ia belum pernah menemukan monster bernama King Slime di tutorial tower. Ia bertanya-tanya apakah ia perlu meninggalkan tower untuk mencari bahan-bahan tersebut. Namun,
Sistem menunjukkan bahwa cairan dan inti King Slime sebenarnya bisa ditemukan di lantai 3 tutorial tower. Wojin merasa beruntung karena ia sudah mengetahui jalan keluar menuju lantai tersebut. Tanpa membuang waktu, ia memberitahu Spirit Chef bahwa mereka harus segera pergi. Target berikutnya sudah jelas, menciptakan King Slime Sherbet. Pada hari ke-10 setelah Wojin memasuki menara, di Seoul City Hall, tempat gerbang menara berada, para reporter berkerumun menunggu seseorang muncul dari pintu keluar. Seorang pria berkacamata yang tampaknya sedang mencari kandidat potensial juga berdiri di sana, mengamati situasi. Hari ini adalah pertama kalinya seseorang yang mencapai lantai 3 keluar dari menara, dan dia serta temannya berharap bisa menemukan seseorang yang belum direkrut oleh guild besar. Tak lama, seorang gadis muncul, Baek Seolha, putri tunggal dari guild terbesar kedua di negara itu, Heavenly Wings. Para reporter segera mengerumuninya, bertanya apakah dia akan bergabung dengan guild ayahnya dan bagaimana perasaannya sebagai pendaki pertama yang keluar. Namun, Seolha hanya menghela napas dan menolak semua wawancara yang tidak disepakati sebelumnya. Pria berkacamata itu merasa iri. Seolha memiliki segalanya, bakat, orang tua berpengaruh, dan jalan yang mudah menuju kesuksesan. Namun, dia tetap memperhatikan kemungkinan adanya pendaki berbakat lain yang bisa direkrut. Meski begitu, dia pesimis apakah guild kecil seperti mereka bisa menarik perhatian pendaki lantai 3. Temannya optimis, mengatakan bahwa terkadang ada orang dengan jiwa kepahlawanan yang ingin mengangkat guild kecil menjadi yang terbaik. Namun, pria berkacamata itu merasa tugas ini sia-sia. Kebanyakan pendaki berbakat keluar pada hari ke-10. Sementara mereka yang keluar di hari terakhir biasanya hanyalah orang-orang yang menyerah. Sementara itu, Wojin masih sibuk berburu slime untuk bahan masakannya. Dia menyadari bahwa struktur lantai 3 berbeda dari 2 lantai sebelumnya. Jika sebelumnya berbentuk labirin, kali ini berupa serangkaian ruangan yang saling terhubung. Saat menjelajah, dia menemukan sebuah pintu rahasia yang berbeda dari ruangan lain. Dengan hati-hati, Wojin memasuki pintu tersebut dan tiba-tiba dipindahkan ke tempat misterius. Bersama Spirit Chef, dia terkejut melihat adanya hutan di dalam menara tutorial. Awalnya, Spirit Chef mengira mereka telah dipindahkan keluar, tetapi keberadaan slime di rerumputan meyakinkan Wojin bahwa mereka masih di dalam menara. Sebuah altar slime besar di tengah hutan semakin memperjelas bahwa tempat ini menyimpan sesuatu yang istimewa. Tiba-tiba, notifikasi sistem muncul, memberitahukan bahwa bahan utama untuk King Slime Sherbet ada di sini, tetapi membutuhkan metode khusus untuk mendapatkannya. Wojin menggunakan 20 poin untuk membuka metode memasak khusus dalam Dunggeon dan memastikan bahwa King Slime memang berada di tempat ini. Dia mulai menyadari bahwa fitur sistem ini jauh lebih berguna daripada yang dia duga. Di saat yang sama, Songjun tiba di area tersebut dengan napas tersengal. Dia merasa lega akhirnya sampai, meski lebih lambat dari yang diperkirakan. Namun, saat melihat Wojin dan Spirit Chef yang sudah ada di sana, dia mulai curiga bahwa Wojin sengaja mencari hidden piece di dalam menara. Wojin mengakui bahwa dia memang mencari sesuatu di tempat ini, membuat Songjun semakin yakin bahwa Wojin bukan orang biasa. Diam-diam, Songjun memutuskan untuk mengamati Wojin lebih lanjut, berpura-pura kelelahan agar bisa melihat bagaimana dia beraksi. Sementara itu, Spirit Chef bertanya apakah Wojin ingin langsung memanggil King Slime. Namun, Wojin menolak, dia masih membutuhkan lebih banyak bahan. Sebelum ritual pemanggilan di slime altar, dia harus berburu lebih banyak slime. Songjun diam-diam mendengarkan percakapan Wojin dan Spirit Chef. Dia menyadari bahwa Wojin sedang berburu slime untuk mengumpulkan bahan guna memanggil King Slime. Berdasarkan notifikasi sistem, Wojin membutuhkan 200 slime core dan 200 slime fluid sebelum akhirnya bisa mendapatkan bahan utama untuk membuat King Slime Sherbet. Dalam benaknya, Songjun merancang rencana. Menara tutorial akan ditutup dalam 4 hari, dan dia berniat mengawasi Wojin serta merebut bos ketika ada kesempatan. Hari ke-12 di menara tutorial,
Wojin masih terus memburu slime, mengumpulkan berbagai bahan yang diperlukan. Sementara itu, Song Jun tetap mengawasi dari kejauhan, menyembunyikan dirinya sambil mempelajari kebiasaan Wojin. Hingga hari ke-13, dia masih belum menemukan sesuatu yang aneh dari mantan Heavenly Demon yang kini menjadi seorang koki. Pada hari ke-14, sehari sebelum menara ditutup, Wojin sibuk meneliti berbagai resep yang tersedia di dalam menara. Song Jun tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya untuk mendapatkan hidden piece. Jika tidak sekarang, dia harus menunggu 3 bulan lagi. Yang bisa mengacaukan rencananya, dia terus mengawasi Wojin dengan rasa ingin tahu dan kekhawatiran yang semakin besar. Song Jun memperhatikan bahwa Wojin terus mengumpulkan produk sampingan dari slime, tanda bahwa dia sudah siap untuk memanggil bos. Dia mulai berpikir bahwa Wojin mungkin sengaja menundanya karena menyadari ada seseorang yang mengawasinya. Lebih mengejutkan lagi, Wojin bahkan mampu meminum slime fluid yang beracun tanpa masalah. Song Jun menduga Wojin memiliki kekuatan khusus dari Spirit Chef yang memungkinkannya mengonsumsi monster. Jika benar, itu adalah kemampuan yang sangat berguna untuk bertahan di dalam Dongdaeon. Namun, Song Jun tak bisa terus-menerus terpaku pada rasa penasarannya. Dia harus mencari cara untuk mengalahkan bos tanpa diketahui Wojin. Selama 4 hari terakhir, dia memperhatikan bahwa Wojin selalu meninggalkan area setiap 4 jam dan kembali dalam rentang waktu antara 30 menit hingga 2 jam. Pola ini membuat Song Jun frustrasi, tetapi dia tahu ini adalah satu-satunya kesempatan. Kali ini, dia memutuskan untuk bertindak. Saat Wojin pergi berburu slime, Song Jun berlari menuju slime altar. Tanpa ragu, dia melempar semua bahan yang telah dikumpulkannya ke udara. Saat bahan-bahan itu jatuh ke altar, sebuah cahaya terang muncul. Pemanggilan King Slime dimulai. Song Jun menatap langit saat sosok besar itu muncul, melayang di atas altar sebelum jatuh ke tanah dengan hantaman dahsyat. Gelombang kejut yang dihasilkan membuat tanah di sekitarnya retak. Song Jun hanya bisa menutupi wajahnya untuk melindungi diri dari angin kencang akibat dampak monster raksasa tersebut. King Slime mulai mengamuk dan langsung menyerang Song Jun dengan serangan dahsyatnya. Namun, Song Jun berhasil menghindar dan memutar tombaknya untuk mendapatkan momentum. Dengan cepat, dia menusukkan tombaknya ke tubuh monster itu. Serangan tersebut berhasil melukai King Slime, membuatnya lebih waspada. Song Jun merasa puas melihat bahwa serangannya bekerja. Sementara itu, Wojin yang tengah berjalan tiba-tiba berhenti. Dia merasakan kehadiran King Slime dan langsung memberitahu Spirit Chef bahwa mereka harus segera kembali ke altar. Di medan pertempuran, King Slime semakin mengamuk. Song Jun terus menghindari serangannya dan berusaha menusuknya dengan tombaknya. Dalam pikirannya, dia harus memastikan bahwa dunia tidak jatuh ke dalam kehancuran seperti yang terjadi di masa lalu. Itulah alasan dia berlatih tanpa henti. Dan kini hasil latihannya diuji. Song Jun berhasil melompat ke atas King Slime dan mencoba menusuk bagian kepalanya dengan tombak yang dilapisi mana. Serangan itu seharusnya cukup kuat untuk mengalahkan bos monster. Namun, pada detik terakhir, King Slime menggunakan lengannya untuk menahan serangan tersebut. Song Jun terpaksa mundur setelah gagal menyerang King Slime. Meskipun telah berlatih keras, dia menyadari bahwa mengalahkan bos sendirian tidaklah mudah. Namun, dia tetap yakin bisa mendapatkan hidden piece, jadi dia kembali melancarkan serangan. Sementara itu, Wojin dan Spirit Chef tiba di altar tepat saat Song Jun bertarung. Wojin mengamati pertarungan dan mengakui bahwa Song Jun memiliki keterampilan bertarung yang baik. Dia tidak menghadapi serangan secara langsung dan tahu cara menghemat energi. Wojin juga menyadari ada energi samar pada tombak Song Jun, sebuah bentuk spare ki yang meskipun masih lemah, cukup mengesankan. Jika Song Jun adalah anggota sektenya di masa lalu, dia pasti akan sangat berguna. Spirit Chef sangat bersemangat dan menyarankan Wojin untuk segera membunuh King Slime karena ini adalah kesempatan sempurna. Namun, Wojin menolaknya, menganggap itu tidak sopan dan tidak bermoral. Dia teringat kejadian di masa lalu ketika Song Ho marah karena bosnya dicuri oleh orang lain di Dongdaeon.
Orang-orang yang dia lihat di dalam tutorial tower juga begitu. Wojin menjelaskan bahwa dalam etika Donggeon, sebaiknya tidak mencuri bos kecuali jika orang yang bertarung dalam bahaya. Spirit Chef akhirnya setuju. Sementara itu, Songjun semakin terdesak. Meskipun sudah berlatih tanpa henti, dia masih kesulitan menghadapi King Slime sendirian. Dan sekarang mananya hampir habis. Serangan cepat dari King Slime mendekat, tetapi Songjun berhasil menghindar. Dia melihat ini sebagai kesempatan terakhirnya. Jika dia bisa menembus inti monster, dia mungkin bisa mendapatkan hidden piece. Namun, Songjun tiba-tiba merasakan kehadiran lain. Sesuatu yang bukan King Slime. Songjun, yang fokus bertarung, terkejut melihat Wojin dan Spirit Chef kembali lebih cepat dari yang dia perkirakan. Kehadirannya membuat Songjun kehilangan konsentrasi. Pada saat yang krusial, sebuah tentakel raksasa menghantamnya, membuatnya memuntahkan darah dan terlempar jauh hingga menabrak pohon. Cedera yang dideritanya terlalu parah untuk bisa bangkit dan bertarung lagi. Dalam keputusasaan, Songjun menyadari bahwa kembali ke masa lalu tidak serta-merta berarti dia bisa mengubah takdir. Dia tidak bisa membiarkan sejarah terulang. Dengan tekad membara, dia mencoba bangkit, bahkan jika itu berarti mengorbankan seluruh sisa kekuatannya. Dia tidak mau kalah di sini. Songjun berlari menuju King Slime, membidik intinya. Tapi nasib berkata lain, tubuhnya menyerah. Dia hampir pingsan karena kelelahan dan kehilangan banyak darah. Tepat saat King Slime hendak menghantamnya untuk terakhir kalinya, sebuah tebasan besar melesat di udara, langsung membelah inti King Slime dan mengakhiri pertarungan. Songjun terkejut melihat serangan itu, tetapi tubuhnya sudah mencapai batasnya, dia kehilangan kesadaran. Wojin hanya menatapnya dengan datar. Notifikasi sistem muncul, mengonfirmasi bahwa dia telah mengalahkan bos tersembunyi dan mendapatkan bahan berharga, King Slime Core dan King Slime Fluid. Spirit Chef kagum dan memuji Wojin yang bisa mengalahkan bos hanya dengan satu serangan. Namun, Wojin kecewa. Songjun kehilangan fokus hanya karena melihatnya dan menjadi tidak sabar setelah terkena serangan besar. Sekarang, tubuhnya dalam kondisi parah akibat memaksakan diri bertarung saat terluka. Wojin bertanya-tanya apakah Songjun juga mengincar King Slime Core. Wojin menatapnya dan berkata bahwa jika dia tidak turun tangan, Songjun pasti sudah mati. Sebagai gantinya, dia akan mengambil Slime Core. Bagaimana menurut kalian tentang manhwa ini? Apakah kalian menyukainya? Jika iya, beritahu di kolom komentar dan jangan lupa like serta share. Dukungan kalian sangat berarti. Dan jika banyak yang suka, Mimin akan lanjut membahas manhwa ini lagi. Tapi kalau kurang menarik, beri saran juga ya. Mimin akan berusaha membahas manhwa yang lebih seru dan sesuai dengan keinginan kalian. Jadi, kasih tahu pendapat kalian di kolom komentar.